Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk, Bosowa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Nah, kali ini kita mau ke Bosowa School Makassar. Nggak terasa banget ya udah memasuki tahun ajaran baru untuk Bosowa School Makassar. Nah, kayaknya seru banget nih. Kalau misalnya di awal tahun atau di awal tahun pelajaran ini, itu kita bincang-bincang dan bahas pengalaman siswa-siswi berprestasi dari Bosowa School Makassar. Kali-kali bisa jadi motivasi kan untuk siswa-siswi baru di Bosowa School Makassar, buat teman-temannya juga. Apalagi yang mau lulus dan sekarang lagi cari-cari pengalaman atau kumpul-kumpul prestasi untuk portofolionya sebelum university. Nah, bersama saya sudah ada Muhammad Andrio dan juga Gadis Septia. Halo Andrio, halo Gadis. Halo Kak. Say hi dulu dong buat teman-temannya. Oke. Nah, saya nih kaget-kaget ya jujur soalnya ya. Baca-baca list prestasi atau achievementnya Andrio dan Gadis. Itu saya jujur kalau kita podcast ini kayaknya nggak cukup waktunya untuk menyebutkan satu persatu dan bahas satu persatu ya. Tapi teman-teman boleh dicek Instagramnya Bosowa School Makassar kalau mau lihat lengkapnya list prestasi dari Andrio dan juga Gadis. Tapi untuk sekarang saya mau bahas nih, kenapa sih sebenarnya Andrio dan Gadis ini suka banget berkompetisi seperti ini. Nah, mungkin dari Andrio dulu ya. Nah, Andrio, fokusnya tadi kita bincang-bincang sedikit kan. Fokusnya ternyata habis ikut berbagai macam olimpiade, bahkan sampai matematika, sains, dan IPS. Ternyata fokusnya di IPS ya? Iya, betul. Fokusnya ternyata di ekonomi. Nah, oke. Kenapa sih sebenarnya Andrio dari awal nih milih untuk ikut olimpiade sebanyak ini tuh motivasinya apa? Sebenarnya motivasi yang saya dapatkan itu banyak. Selain dari dukungan eksternal dan internal yang saya dapatkan, serta support dari guru-guru dan teman-teman untuk terus mengikuti kompetisi, keinginan saya untuk bisa mendapatkan banyak pengalaman dan relasi itu salah satunya dengan berkompetisi. Pada saat saya berkompetisi, saya rasa saya bisa lebih menghargai hasil perjuangan yang telah saya perjuangkan, apapun hasilnya itu. Serta pada saat saya melakukan kompetisi tersebut, saya bisa saja mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, serta saya bisa belajar dari kesalahan saya, sehingga hal tersebut bisa lebih mengupgrade diri saya sendiri. Nah, oke. Kan banyak ya kayak anak muda tuh yang takut mencoba. Tapi kalian berdua ini saya lihat Gen Z yang dengan semangat membara gitu ya. Soalnya seneng banget ikut olimpiade, bahkan sampai kayak ratusan nih yang diikuti. Nah, kalau Gadis sendiri kenapa sih ikut olimpiade sebanyak ini gitu? Kalau soal motivasi itu sebenarnya mungkin dari SMP atau SD itu sebenarnya kurang pengalaman ya kalau soal ikut olimpiade. Akhirnya sekolah di Bosowa ketemu sama teman-teman yang mungkin udah banyak pengalaman ikut olimpiade, terus ketemu Andrio yang masya Allah ambisnya masya Allah gitu ya, terus belajar banyak. Sebenarnya motivasi awalnya itu dari Andrio, jadi kayak saling ngajak gitu ya. Jadi coba ikut olimpiade, akhirnya merasa bahwa ya sih sebenarnya memang dibutuhkan gitu, apalagi ikut lomba itu salah satu bekal kita untuk kuliah nanti ya. Dan sebenarnya yang awal ikut lomba itu sebenarnya ingin tahu sih seberapa kemampuan saya itu sampai di mana, atau mungkin pengetahuannya udah di mana. Jadi kayak sebenarnya ilmu tuh luas banget ya Kak. Jadi ini belajar itu udah sampai mana, jadi ujinya nanti itu pas ikut lomba. Betul banget. Apalagi kalau saya flashback zaman-zaman saya waktu masih muda ya. Waktu masih muda, itu waktu zaman SMA juga bagi saya tuh SMA zamannya cari jati diri. Kan cari jati diri. Nah, cara paling baik untuk mencari jati diri dengan cara yang positif dan wow luar biasa ya kayak gini. Ikut banyak lomba, ikut banyak kegiatan. Nah, kalau Andrio dari semua lomba ini kan banyak banget ya. Gimana sih sebenarnya caranya Andrio bagi waktu itu antara sekolah dan ikut lomba sebanyak itu tuh gimana? Karena untuk lomba-lomba ini itu diadakan pada saat akhir minggu begitu, pada hari Sabtu atau Minggu. Jadi saya melakukan segala tugas-tugas yang diberikan dari guru saya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi pokoknya saya harus usahakan di hari itu semua tugas yang diberikan harus selesai. Sehingga kalau ada waktu-waktu luang saya pakai untuk belajar. Oke, jadi tetap ya sekolahnya nomor 1, betul, nomor 1B ya olimpiadenya, 1A sekolah 1B olimpiadenya. Nah kalau Gadis gimana? Mungkin sama sih kayak sama dia, karena sekolahnya juga bareng gitu kan.
soal belajar sering pasti belajar bareng sama Andrio. Cuman kalau misalnya di rumah itu pasti refleksi lagi. Kalau udah tahu soal-soal apa yang soal itu sih. Nah, orang tua kalian tanggapannya apa kalian ikut ini? Khawatirkah, mendukungkah, atau bagaimana? Kalau dari orang tua saya sendiri itu sangat mensupport saya, apalagi dengan saya bisa mengukir prestasi serta mendapatkan pengalaman baru. Tapi kalau menurut dari orang tua saya itu yang paling penting itu adalah pengalaman yang saya dapatkan, bukan tentang hasil tapi tentang bagaimana saat kita bisa menghargai segala perjuangan yang kita lakukan untuk menggapai suatu hal tersebut. Kalau Gadis, tanggapan orang tuanya gimana? Orang tua sebenarnya orang tua saya itu mungkin lebih kayak kalau mau lakuin sesuatu it's okay. Kalau selagi kamu suka dan itu bermanfaat, asalkan kesehatan nomor satu dan juga jangan pernah puas diri. Itu sih Kak. Oke deh, out of all your achievements here, mau tahu dong yang paling berkesan itu apa? Dari Andrio apa nih? Kalau lomba dari pertama yang sangat berkesan bagi saya itu bukan yang tertera pada flyer yang telah dibuat, tapi pada saat saya pertama kali mengikuti kompetisi di jenjang SD, saya mengikuti berbagai kompetisi tidak hanya tentang akademik, karena pada saat itu pemikiran saya belum luas, jadi saya mengikuti seperti storytelling, menari gandrang bulo seperti itu kan. Nah, itu alhamdulillah sering juara. Tapi yang paling berkesan itu pada saat saya bisa mendapatkan juara kedua di ajang cerdas cermat tingkat SD. Karena pada saat itu hanya saya dari sekolah saya dari sekian banyak peserta yang diutus bisa lolos ke babak final. Di situ tekanan saya sebenarnya lumayan sedikit terganggu karena kayak mikir kita cuman saya doang yang lolos nih. Bagaimana cara saya bisa mengabulkan ekspektasi orang sekitar saya? Saya cuman takut kalau saya tidak bisa mengabulkan atau mengabulkan ekspektasi yang terbaik dari lingkungan sekitar saya. Jadi saya berjuang dengan penuh tenaga pada saat itu sehingga saya tidak bisa melupakan hal tersebut sampai detik ini. Jadi itu yang kayak paling berkesan menurut saya sih. Jadi yang paling berkesan pertama kalinya ya, Iya, yang karena membuka gerbang untuk lomba ratusan lomba berikutnya. Ya betul Kak, mulai dari situ semua saya kayak oh ternyata ikut lomba tuh seperti ini. Kalau kita kalah itu belum tentu kita gagal begitu. Belum tentu akhir dari dunia. Justru dari situ saya bisa mendapat banyak pengalaman. Oke, kalau Gadis yang paling berkesan apa Gadis? Mungkin karena lebih banyak pengalamannya Andrio kali ya. Kalau saya kan belum terlalu banyak pengalaman. Mungkin kalau yang paling berkesan mungkin akhir Juli kemarin yang tadi sempat disinggung kan sebelum mulai itu yang ikut opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Itu kita kan ikut lomba karya tulis ilmiah ya. Saya udah banyak terlatih soal karya tulis ilmiah. Waktu itu kita penelitian langsung lapangan itu di Toraja 1 minggu sama guru pembimbing. Itu yang paling terkesannya sebenarnya karena mungkin kita menempatkan diri kita sebagai orang Toraja asli di sana. Gimana sih kebiasaan orang Toraja dan itu ternyata sungguh beda sama di lingkungan sekitar saya gitu kan. Jadi gimana sih kebiasaan orang Toraja, apa yang sering kan kita selama 1 minggu itu menjadi orang Toraja. Itu yang paling terkesan karena betul-betul belajar bagaimana sih pola pikir mereka. Itu yang mengubah pola pikir saya juga gitu. Dan belajar banyak, benar-benar banyak. Oke deh, saya seneng banget ya dengar kalian bicara soalnya representasi Gen Z yang sangat ini sih idealis, tapi juga kalian tuh positif banget soalnya kayak melihat lomba itu bukan sebagai kayak harus menang atau harus apa, justru emang kan ada ya yang abis ikut lomba kalah ataupun gagal itu menganggap sedih terus kayak down gak mau ikut lagi, padahal kalau kalian pikir itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dilihatnya dari kalau kalah atau gagal berarti kan sudah menghabiskan jatah gagalnya. Kalau kalah dan gagal berarti masih harus belajar dan nextnya bisa menang karena ya sudah belajar. Nah itu kalian keren sih, masih SMA tapi udah punya pengetahuan yang kayak gitu, punya idealisme yang kayak gitu. Nah kalau dari Andrio sendiri, habis ikut semua lomba ini, biasanya Andrio tuh persiapannya apa aja sih? Belajarkah sampai subuh atau gimana? Untuk persiapan saya sendiri itu sebenarnya saya lebih suka belajar dari pengalaman. Jadi lomba pertama kali yang saya ikuti itu saya tidak belajar apa-apa. Jadi karena saya belum mendapatkan medali di situ, tetapi dari hal tersebut saya bisa mempelajari bilang kayak
oh begini tipe-tipe soal olimpiade. Nah dari situ saya bisa belajar dari hal tersebut dengan mencari materinya di YouTube, tapi dengan tidak terlalu fokus-fokus banget sih. Kan tujuan saya cuma mencari pengalaman, bukan seperti tujuan utama saya memang mau menang. Sekedar saya ingin mencoba hal baru di masa remaja saya. Nah, kalau Gadis persiapannya apa? Sama sih kayak Andre ya Kak, soalnya niat awalnya juga sebenarnya pengen menguji sebenarnya sampai mana sih kemampuan. Jadi refleksi dari sebelum-sebelumnya apa yang telah dipelajari, kemudian latihan soalnya seperti apa. Dan sebenarnya saya juga biasa kalau misalnya mau lomba itu biasa ikut bimbingan dulu sama guru-guru yang berhubungan, misalnya kalau sejarah bimbingan dulu ke gurunya kayak gitu. Dan refleksi lagi, kembali belajar, refleksi yang masih kurang, apa yang perlu dipakai. Oke deh. Nah, banyak lomba yang diikuti, tapi kedepannya ini kira-kira apa lagi yang mau dicapai? Masih kelas 11 kan, masih kelas 2 SMA, masih ada 2 tahun nih bersekolah di Bosowa School Makassar. Kedepannya masih pengen ikut lomba lagi kah? Atau ada lomba khusus yang dikejar banget nih di tahun ini atau tahun depan? Insya Allah sih saya masih akan terus ikut kompetisi, tapi tentunya dengan berbagai pengalaman yang berbeda gitu kan. Jadi tidak hanya tentang mengerjakan soal begitu. Saya ingin mencari kompetisi yang kita menerapkan langsung begitu. Itu sih. Itu kayak gimana tuh yang menerapkan langsung? Seperti kalau kayak penelitian begitu kan, lomba KTI itu kan kita harus meneliti sesuatu dulu. Nah, saya untuk sekarang tertarik dengan lomba-lomba yang seperti itu Kak, daripada mengerjakan soal. Oke, kayak yang KTI ya, Yeah. bikin karya tulis ilmiah, bikin artikel, Yeah, lain-lain. Nah, kalau Gadis gimana? Sama sih kayak lomba-lomba offline, tapi kalau saya sih sebenarnya mungkin saya kalau kelebihan ya itu kita cari juga pengalaman organisasi atau cari pengalaman aktif di berbagai kegiatan sekolah. Misalnya kalau ada kegiatan sekolah menawarkan diri, misalnya kan saya mau jadi MC nih men, gitu. Itu cari pengalaman juga kayak gitu. Jadi selain ikut lomba, ikut cari pengalaman juga, ikut bimbingan mungkin di luar atau pengalaman organisasi gitu. Iya, betul banget nih. Kan sebenarnya tergantung dari caranya kita memaknai ya. Karena kegiatan hari-hari di sekolah pun banyak maknanya, belajar sama guru. Tapi kalau membuka experience lagi dengan ikut lomba-lomba kayak gini, jadi kan pemaknaannya semakin banyak ya. Dan kalian berdua keren banget sih bisa memaknai semuanya ini, bisa dapat motivasi dan juga inspirasi dari tiap hal yang kalian lakukan. Nah, penasaran nih sama Andrio, dari semua lomba yang sudah Andrio ikuti, pelajaran paling besar apa sih yang Andrio dapat? Selain itu sih, selain karena gagal itu kan bukan akhir segalanya, tapi yang bikin Andrio, ada nggak sih yang bikin Andrio berubah, terus kayak berubah cara pandang atau cara pikir gitu? Kalau dari saya sendiri, selama saya mengikuti kompetisi itu cara pandang saya berubah. Dari awalnya pada saat saya masih SD, saya berpikir kalau kita ikut lomba itu kita harus menang. Nah, setelah saya mengikuti berbagai macam kompetisi di berbagai tingkat, menurut saya lomba itu bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan hasil juara, tetapi tentang bagaimana cara kita bisa menghargai setiap proses yang kita lakukan. Karena dari hal tersebut itu bisa merefleksikan diri kita begitu Kak. Terus kayak menurut saya juga ya, ikut lomba itu tidak hanya tentang menang gitu kan Kak. Jadi kayak saya bisa menambah teman saya dalam sama-sama berjuang untuk menggapai sesuatu. Kalau Gadis gimana? Sebenarnya setelah ikut berbagai lomba itu banyak pengalaman dan akhirnya belajar bahwa sebenarnya kita juga punya tujuan ya, kenapa kita tuh mau ikut lomba, buat apa. Jadi sebenarnya pengalaman dari ikut lomba-lomba, mungkin pengalaman dari ikut berbagai organisasi itu jadi tahu sebenarnya itu tuh merupakan bekal kita nanti di dunia kerja mungkin atau di dunia perkuliahan, karena kan itu pasti susah ya Kak, dan kita butuh itu semua. Misalnya mungkin pengalaman berinteraksi atau bagaimana sih cara memperkuat relasi satu sama lain sih. Wah, kalian belum kuliah tapi udah tahu apa yang harus disiapkan ya. Ya emang betul itu, kalau sering kita ikut lomba kita belajar gimana sih caranya berinteraksi sama orang. Di kuliahan kan banyak ya yang kita mau interaksi, dosennya, kakak kelasnya, kakak tingkatnya, teman-temannya, junior-juniornya, dan yang lain-lain tuh di kampus banyak. Nah, apalagi kalau kalian ikut karya tulis ilmiah, tugas-tugas di kampus semuanya karya tulis ilmiah, bikin jurnal, bikin artikel. Jadi kalau kalian udah punya pondasi yang bagus di SMA, ya di kuliah kalian bisa bikin karya yang jauh lebih berkualitas daripada mungkin teman-teman yang baru mau belajar bikin karya tulis ilmiah itu apa sih, atau bikin jurnal itu apa sih, artikel itu apa. Nah, kedepannya Andrio
Masih kelas 11 kan. Iya. Kedepannya pengen kuliah di jurusan apa nih? Saya karena dari latar belakang keluarga saya yang pada saat menempuh kuliah itu ngambil jurusan ekonomi, jadi saya juga tertarik untuk mengambil jurusan ekonomi, tetapi dari segi pandang yang berbeda, Kak. Jadi karena orang tua saya itu cuman berkuliah di sekitar Indonesia, saya insya Allah kalau diberi kesempatan ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri untuk melihat pelajaran ekonomi dari segi pandang yang berbeda tentunya, Kak. Oke deh, kalau gadis gimana? Mungkin kalau tertariknya sebenarnya di hukum gitu, kalau di dalam negeri gitu. Karena memang dari SMP itu tuh hobi banget kalau bahas undang-undang atau mungkin soal aturan-aturan di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya dapat beasiswa ke luar negeri itu pengen ambil sejarah, karena kan kalau di sejarah dunia itu kalau di luar negeri itu sejarahnya kayak wow, sangat kritis dan sangat menarik gitu. Oke deh, tapi sebelum selesai, kalian pernah gagal kan dalam ikut lomba Iya, ini? tentunya, Pernah Kak. kalah? Pernah sedih nggak sih? Gimana sih caranya kalian menghadapi sedihnya itu sebelum akhirnya kalian tuh berpikiran kalah tuh nggak masalah, gagal tuh nggak masalah? Kalau Andrea gimana? Waktu itu kalah saya itu seringnya pas SD dan SMP gitu kan, karena saya belum terlalu niat dan cuman sekedar disuruh sama guru aja. Jadi pemikiran saya juga belum terlalu luas. Jadi pada saya pikir kalau kita kalah ya kita gagal. Padahal tentunya itu salah. Kita bisa melihat gagal itu dari segi pandang yang berbeda, Kak. Nah, saya menanggapinya dengan cara merefleksikan diri saya, menonton kayak pengalaman-pengalaman orang yang ikut lomba, mendengar cerita-cerita dari orang yang sudah berpartisipasi dalam berbagai lomba begitu, Kak. Nah, di situ mereka menjelaskan kalau ikut lomba itu tidak hanya tentang menang dan kalahnya, tetapi bagaimana kita bisa menghargai segala perjuangan yang kita dapatkan pada saat kita mengikut lomba. Nah, setelah dari itu, segi pandang dari saya untuk terhadap lomba ini berbeda juga, Kak. Sudah tidak terlalu memfokuskan kalau kita kalah itu kita gagal, tetapi justru dari situlah kita bisa menambah pengalaman, menambah relasi kita tentunya, Kak. Nah, kalau gadis gimana? Pasti pernah ya, pasti pernah down, merasa kayak aduh kayaknya nggak cocok nih ikut lomba, maksudnya aduh kayaknya aku nggak sepintar orang-orang di luar sana. Tapi balik lagi sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari setelah ikut lomba, dan itu yang jadi bahan refleksi banget ya, Kak. Karena misalnya kalau kita gagal tuh pasti pengen coba lagi, dan itu tiba-tiba ada aja gitu semangatnya, oke, kali ini harus bisa gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu kan tujuan kita sebenarnya di masa depan itu seperti apa. Jadi ketika gagal, sedih, dan balik lagi bahwa ini tuh bukan akhir dari segalanya, masih banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Seneng banget ya soalnya lihat kalian tuh kayak udah terbentuk gitu karakternya gimana. Kan biasanya nih ya ada teman-temannya mungkin pas masih SMA atau kuliah tuh karakternya belum kebentuk, masih ikut arus gitu mau kemana, belum punya pendirian sendiri, belum tahu nih saya sebenarnya sih sukanya apa, nggak sukanya apa, bisanya apa, nggak bisanya apa. Jadi belum bisa memetakan nih ke depannya mau apa. Tapi kalian udah bisa petakan track nih mau gini nih, saya mau gini nih ke depan. Jadi kalian keren banget sih soalnya kalian tuh memaknai banyak hal dari lomba-lomba yang kalian ikuti, banyak belajar. Terus ke depannya udah tahu nih rencananya mau ngapain. Kayak saya lihat, I feel like I see myself in you, tapi kalian lebih fiery, semangatnya tuh kayak lebih membara gitu ya, lebih positif juga. Nah, definisi anak muda yang dibutuhkan sih zaman sekarang. Kita tuh butuh yang kayak kalian. Semoga masih banyak lagi ya yang kayak kalian. Kalian nih representasi ya dari anak-anak atau siswa-siswi di Bosowa School Makassar. Dan semoga teman-teman yang lain juga kayak kalian gitu. Soalnya kalau kan kayak kalian enak ya ke depannya, kita udah tahu nih jalannya mau apa, dan nanti kalian alhamdulillah banyak juga kan support dari sekolahnya, keluarganya, teman-temannya. Nah, jadi enak mau jalan ke depannya. Nah, terakhir nih, Andrio dan juga Gadis, boleh nggak sih kasih pesan buat teman-temannya kayak gimana sih biar teman-temannya juga bisa semangat gitu ya? Gak usah ikut lomba deh, semangat sekolah aja, ataupun kalau mau ikut lomba gimana sih biar bisa semangat ikut lomba dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kompetisi itu jangan berpikir untuk menang, tapi kita berpikir bagaimana cara kita bisa menang gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita berpikir menang itu dapat medali aja, tetapi kalau
kita menang, apalagi hal yang bisa kita dapatkan selain medali, yaitu perjuangan. Dan kalaupun kita gagal di kompetisi tersebut, itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari hal tersebut bisa saja menjadi awal dari segalanya gitu Kak. Apabila kita gagal, misalkan belum berhasil mendapatkan medali emas, kita bisa belajar dari situ. Kayak, oh ternyata kalau kita mau dapat medali emas itu harus berusaha seperti ini dulu. Jadi memang tidak mudah, tapi insya Allah itu ada jalannya pasti Kak. Kalau gadis apa nih? Mungkin banyak dari teman-teman yang ngerasa bahwa ikut lomba itu nggak penting ya, ataupun ikut semacam cari pengalaman baru itu nggak penting. Banyak banget yang tanya, Kak gimana sih cari ikut lomba? Itu gimana sih caranya ikut lomba, gimana sih caranya sih? Sebenarnya cara siswa berprestasi itu bukan hanya ikut lomba, tapi bagaimana cara kita tuh memandang belajar itu seperti apa, ilmu pendidikan itu sepenting apa. Jadi intinya bahwa setiap waktu itu pasti ada waktu yang tepat buat kamu berada di titik sukses kamu. Jadi jangan pernah patah semangat, dan ingat satu hal, jangan lupa selalu berdoa kepada yang di atas. Betul, makasih banyak ya Andrio dan Gadis udah gabung bersama untuk berbagi pengalaman dan cerita-cerita di sini. Semoga ya 2 tahun lagi ya. Saya tunggu nih kabarnya di postingan Instagramnya Boswa School Makassar. Andrio tuh lulus di mana, Gadis tuh lulus di mana ya. Oke, dan semoga teman-teman yang menyaksikan juga bisa dapat banyak inspirasi, motivasi dan semangat dari kalian berdua. Makasih banyak ya udah gabung. Makasih banyak juga Kak. Oke, teman-teman makasih banyak sudah menonton episode dari Education Talks Boswa School Makassar, Education Talk Boswa Education. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian mau tahu informasi tentang Boswa School Makassar, boleh ya di follow Instagramnya Boswa School Makassar. Dan semoga episode kali ini itu memberikan banyak motivasi, semangat dan juga inspirasi untuk teman-teman di luar sana, khususnya siswa-siswa SMP dan SMA yang juga mungkin pengen punya banyak pengalaman dan punya cita-cita nih mau ngapain ke depannya. Semoga kalian bisa tetap semangat ya menggapai cita-citanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.